Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azmita Jamilah, Dina Bagia Halid, dan saya sendiri Dita Sanabila akan mempresentasikan materi yang berjudul The Competency Based Curriculum Foundation. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Azmita Jamilah dipersilahkan menyampaikan materi utama. Terima kasih Ditasa. Langsung saja, materi yang pertama ada definition of competency-based curriculum. Jadi, perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa tentunya tidak terlepas dari pengaruh global. Nah, apa sih impact-nya dari pengaruh global ini? Yaitu adanya pengembangan dalam ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, seni, dan juga budaya. Nah, karena adanya perubahan global ini, tentunya sistem pendidikan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, pemerintah menciptakan inovasi, yaitu membuat kurikulum berbasis kompetensi atau yang biasa disebut dengan KBK. Nah, KBK ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan-kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Kurikulum ini dirilis pada tahun 2000, namun diberlakukan secara resmi oleh pemerintah pada tahun 2004 sebagai pengganti kurikulum 1994. Yang kedua ada Foundations of the Development of a Competency-Based Curriculum. Yang pertama ada landasan yuridis, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga ada landasan psikologis, yang keempat ada landasan teknologis. Yang pertama, landasan yuridis. Mengandung 3, yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, isinya itu adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada TAP MPR nomor 4 tahun 1999 tentang GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1969 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah. Ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi landasan yuridis yang kedua dan yang ketiga itu sebenarnya isinya sama tentang otonomi daerah, di mana sebagai daerah yang otonom ini substansinya menuntut perubahan dan pengelolaan sistem pendidikan yang asalnya dari sentralistik menjadi desentralistik. Nah, ini itu adalah upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan ya agar terarah dan menyeluruh karena desentralistik. Lalu yang kedua ada landasan filosofis. Nah, yang menjadi landasan filosofis untuk KBK ini adalah Pancasila. Nah, karena di dalam undang-undang tentang pendidikan dan pengajaran di sekolah bab 4 pasal 4 tercantum bahwa pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI, dan atas kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini sangat relevan dengan kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ditasa Nabila. Terima kasih Asmi. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu landasan psikologis.
Maksudnya adalah para ahli teori belajar. Yang teori belajar ini dijadikan dasar bagi proses belajar mengajar. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara kurikulum dengan psikologi belajar dan psikologi anak. Karena hubungan yang sangat erat itu, maka psikologi menjadi salah satu dasar atau landasan pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, aliran psikologi behaviorisme dan humanistik yang mengandung makna pembelajaran menekankan pada pengembangan dan penguasaan terhadap kompetensi serta menekankan sebagai salah satu landasan. Para ahli juga mengembangkan kurikulum selalu menjadikan anak sebagai salah satu pokok pemikiran agar anak dapat menguasai sejumlah pengetahuan dan dapat mengubah sikapnya, lalu dapat menerima norma-norma dan dapat menguasai sejumlah keterampilan. Persoalan yang paling penting ialah bagaimana anak itu belajar dalam keadaan yang bagaimana pelajaran itu memberi hasil yang sebaik-baiknya untuk si anak. Maka kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang efektif terhadap suatu proses yang pelik dan kompleks tersebut. Maka timbullah berbagai teori belajar, yaitu yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, ada landasan teknologis. Landasan ini berkenan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Salah satu ciri dari masyarakat adalah selalu berkembang. Ya, masyarakat yang berkembang karena dipengaruhi perkembangan ilmu dan teknologi. Sangat memiliki pengaruh yang cukup kuat pada pengembangan kurikulum, terutama teknologi, industri, transportasi, komunikasi, telekomunikasi, dan elektronik yang menyebabkan masyarakat berkembang sangat cepat menuju masyarakat terbuka. Perubahan ini akan mempengaruhi perkembangan setiap individu, warga masyarakat, lalu mempengaruhi pengetahuannya, kebiasaan, bahkan pola-pola hidup mereka. Tuntunan semakin tinggi terhadap perubahan pada sistem dan kurikulum yang berorientasi ke masa sekarang dan yang akan datang, dan menekankan pada penguasaan terhadap kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Karakteristik kurikulum teknologi menekankan isi berupa kompetensi dirinci menjadi sasaran belajar. Desain pengajaran disusun secara sistematik atau bisa disebut sistem instruksional. Penyusunan kurikulum dan perangkatnya oleh para ahli. Dan terakhir, bahan ajar disusun dalam media cetak dan elektronik. Belajar individual menggunakan CAI atau bisa disebut Computer Assisted Interaction. Modul dan pengajaran terprogram dengan IPTEK sebagai landasan, peserta didik diharapkan mampu untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa. Lalu selanjutnya ada main component of a competency beside curriculum. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama ialah kurikulum hasil belajar atau bisa disebut KHB. Yang kedua, penilaian berbasis kelas, yaitu PBK. Ketiga, ada kegiatan. Empat, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum hasil belajar atau KHB. Ya, memuat perencanaan pengembangan peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan. Kurikulum dan hasil belajar ini memuat kompetensi, hasil belajar, dan indikator keberhasilan. KHB memberikan suatu rentang kompetensi bagi guru untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana seharusnya mereka dievaluasi, dan bagaimana pembelajaran
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dino Bagio, kepadanya disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan ke poin yang nomor 2, yaitu penilaian berbasis kelas. Menurut prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian yang lebih akurat, yaitu melalui penilaian terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas atau berbasis kelas, dengan mengumpulkan kerja siswa, portofolio, hasil karya, produk, penugasan, proyek, dan kinerja atau performance. Penilaian ini mengidentifikasi kompetensi atau hasil yang belajar yang telah dicapai dan memuat pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai serta kemajuan belajar siswa. Jadi komponen PBK ini adalah untuk menilai kemajuan belajar siswa dan juga untuk mencapai sebuah target yang harus dicapai oleh siswa. Berikutnya ada kegiatan belajar mengajar, yaitu memuat gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, serta gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar mekanistik. Pedagogis adalah ilmu atau seni mengajar anak-anak yang proses pembelajarannya terpusat pada guru atau pengajar. Andragogis adalah ilmu atau seni mengajar orang dewasa yang proses pembelajarannya terpusat pada peserta didik. Dan mekanistik adalah sesuai dengan prosedur atau aturan baku. Dan yang terakhir ada pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, yaitu memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Jadi di sini itu seluruh tenaga kependidikan dan sumber daya lainnya bersatu padu untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Maaf nih, next slide. Selanjutnya ada advantages of a competency-based curriculum. Yang pertama ada mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran, yaitu bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Jadi di sini mengembangkan keterampilan pengetahuan tersebut dan bukan pada penekanan penguasaan konten atau hasil akhir. Yang kedua ada mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student oriented. Siswa dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan bergerak dan berbuat, belajar dengan berbicara dan mendengar, dengan mengamati dan menggambarkan. Kegiatan tersebut dijabarkan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga ada guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus. Ya, itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing. Contohnya adalah sekolah A berada di sebuah kota dan sekolah B berada di pedalaman, maka sekolah A itu memadai untuk melaksanakan UNBK atau ujian nasional berbasis komputer. Dan seksi sekolah B itu tidak memadai karena mereka berada di pedalaman, maka mereka menentukan untuk melaksanakan ujian nasional berbasis kertas pensil UNKP. Dan yang terakhir ada bentuk pelaporan hasil belajar, yaitu memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran untuk memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Mungkin dari saya cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya dikembalikan kepada Azmi Tajmilah, kepadanya disilahkan. Materi selanjutnya ada the characteristics of English learning in a competency-based curriculum. Jadi KBK ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama ada penilaian secara kognitif atau pengetahuan. Yang kedua dari afektif atau sikap. Yang ketiga ada psikomotor atau keterampilan.
Nah, perlu diperhatikan juga dalam pembelajaran bahasa Inggris ini ada 4 komponen, yaitu writing, reading, speaking, dan listening. Nah, pada zaman kurikulum berbasis kompetensi ini, pembelajaran bahasa Inggris tentunya lebih mudah dilakukan karena muridnya lebih aktif, sedangkan guru hanya menjadi sebagai fasilitator yang hanya memfasilitasi saja. Lalu guru-guru lebih mudah ketika menyusun pembelajaran karena ada kompetensi dasar dan juga ada indikatornya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita lebih rinci lagi terhadap penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama ada aspek kognitif, yaitu menitik beratkan pada intelektual setiap murid. Nah, adapun 6 hal dalam aspek kognitif ini, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris, bisa dilihat melalui hasil tes tulis atau tes lisan, lalu guru dapat melihat seperti apa grammar atau vocabulary-nya murid ini, lalu sejauh mana pengetahuan mereka tentang materi tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua ada aspek afektif atau sikap. Dalam pembelajaran bahasa Inggris dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan murid dalam kelas atau guru melakukan observasi di dalam kelas. Misalnya ketika pembelajaran bahasa Inggris murid tersebut sopan, mendengarkan ketika guru menjelaskan, atau terlihat murid tersebut bisa bergotong royong dengan teman-temannya, atau dilihat juga dari cara ia berbicara ketika meminta izin kepada gurunya. Lalu yang terakhir ada penilaian aspek psikomotor. Nah, penilaian ini dilihat melalui gerakan yang dilakukan peserta didik. Dalam pembelajaran bahasa Inggris dapat dilihat dari keaktifan murid tersebut. Contohnya tadi kan ada 4 komponen dalam bahasa Inggris, yaitu ada speaking dan writing. Nah, speaking dan writing ini bisa masuk aspek psikomotor karena kedua hal tersebut adalah keterampilan yang bisa dinilai oleh guru. Misalnya, guru memberikan tugas, lalu tugasnya adalah untuk speaking di depan kelas. Nah, dilihat bagaimana cara ia pronunciation-nya, bagaimana ia menyusun kata dengan tepat, begitupun dengan writing, dilihat dari grammar-nya, menyusun kata, seperti itu. Nah, tugas-tugas yang diberikan oleh guru juga termasuk ke dalam aspek psikomotor, seperti itu. Nah, ini ada contoh silabus bahasa Inggris di KBK. Ada 3 materi, bisa dilihat di makalah di halaman 8. Nah, ini materi pertamanya ada talking about one's family, lalu indicators-nya ada to describe relationships in family, to ask about the relationship among members of the family, to describe roles played by family members. Lalu penilaiannya bisa dilakukan secara listening, speaking, reading, dan writing. Jadi keempat hal ini udah masuk gitu ke dalam komponen yang 3 tadi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, silakan. Baik, selanjutnya ada the basis of development in learning English in Indonesia. Jadi pada tahun 1967, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa asing yang diajarkan pada tingkat sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Dalam implementasinya, pembelajaran lebih dititikberatkan pada kemampuan membaca dibanding kemampuan lainnya, yakni menyimak, berbicara, dan menulis. Selanjutnya, ada
Kurikulum pada tahun 1984, pendekatan komunikatif atau communicative approach diperkenalkan dengan mengadopsi pendekatan pada Communicative Language Teaching atau CLT. Materi membaca masih tetap menjadi fokus pembelajaran yang ditunjang dengan kemampuan tata bahasa Inggris. Selanjutnya, kurikulum kemudian diperbaharui dengan mengenalkan kurikulum berbasis makna atau meaning-based curriculum pada tahun 1994. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah minimnya materi terkait pengalaman dan pengetahuan awal peserta didik sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengekspresikan ide-ide mereka. Dan setelah itu ada pemerintah mengenalkan kurikulum berbasis kompetensi atau competence-based curriculum atau biasa disebut kurikulum 2004. Kurikulum ini memuat berbagai materi pembelajaran otentik yang diadopsi dari kebudayaan bahasa target bahasa Inggris dengan tujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan yang cukup tentang negara dan kebudayaan penutur bahasa Inggris asli. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gita Sanabila. Baik, terima kasih Dino. Untuk materi pada poin terakhir akan disampaikan oleh saya, yaitu di sini ada perbandingan pelaksanaan pembelajaran sebelum dan saat di fase KBK. Bisa kita lihat di tabel bahwa sebelum KBK, semua aspek kurikulum ditentukan oleh Departemen Pusat. Dan ketika fase KBK, pembagian wewenang dalam menentukan kurikulum. Jadi, tidak dengan Departemen Pusat saja. Ketika sebelum KBK, penyampaian materi pelajaran oleh guru. Dan pada masuk fase KBK, kompetensi dasar yang dikuasai oleh siswa. Jadi, bukan berdasarkan oleh materi pelajaran oleh guru saja, tetapi berdasarkan kompetensi dasar yang dikuasai langsung oleh siswanya. Sebelum KBK, teaching, atau bisa kita sebut mengajar, berpusat pada guru. Metodenya sangat monoton, dan guru adalah sumber ilmu utama. Sedangkan ketika masuk fase KBK, learning bukan lagi mengajar tetapi mempelajari, yaitu berpusat pada siswa, lalu metode pun bervariasi, tidak monoton, guru sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber ilmu pertama. Dan terakhir, sebelum fase KBK, tekanan berlebihan pada aspek kognitif. Dan pada fase KBK menekankan pada keutuhan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor pada anak itu sendiri. Baiklah, alhamdulillah sesi presentasi yang telah kami sampaikan telah usai dan berjalan dengan baik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami memohon maaf dan kepada Allah kami meminta ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.